Saya bagikan buku untuk tambahan referensi. Udah dibaca atau belum? Belum dibaca. Ya, semoga aja udah dibaca ya. Karena di situ udah lengkap semuanya, tinggal mengikuti di situ. Jadi tinggal nanti ya, ya jangan lupa juga kita di pertemuan setelah ini UTS ya. Baru setelah UTS itu kita lakukan UAS ya. Nah, setelah UAS ingat kalian kan juga punya tanggung jawab untuk dapat persentase buat program tentang apa kemarin, if sama for ya. Karena dikit di kelas sore ini dikit, maka dia jadi satu kelompok, tapi membawa dua materi ya. Jadi setelah ujian TS, langsung membawakan tentang materi if ya, siapkan programnya dan penjelasannya. Itu ya, Doni, Nur, dan Mas Intan. Mungkin kalau ada yang belum atau baru tahu ada kelompok, silahkan hubungi kawan-kawan yang udah punya kelompok. Oke, baik. Itu tadi masalah kita ya. Kita bahas sekarang atau kita masuk sekarang ke materi. Nah, kita ke materi sekarang. Kita materi input output. Mungkin sebelum saya lanjut, secara bahasa input output itu apa? Input itu apa? Output itu apa? Gimana? Saya nggak ada yang suara. Iya, ada ya. Jadi input output itu secara bahasa udah jelas. Input itu masukan, input dan output adalah keluaran. Apa yang dimasukkan dan apa yang dikeluarkan. Jadi secara gampang komputer itu memiliki konsep masukkan data, proses, keluar informasi. Nah, meskipun nanti yang dimasukkan juga nggak hanya data ya, tapi nanti yang lain, dia tetap akan membutuhkan input. Dan nanti di dalam penerapan programnya atau di penerapan aplikasi, itu contohnya gimana? Jadi input output itu udah sering ya kita gunakan atau kita lakukan di sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada sebagian yang mempunyai sosial media. Pasti kita disuruh untuk memasukkan atau menginput data misalnya ketika kita ingin mendaftar atau ketika kita ingin mendaftar WA, sebuah aplikasi chatting gitu kan, kita disuruh untuk meminta dia meminta nomor kita. Nah, kita disuruh memasukkan nomor kita yang aktif dan begitu input, artinya ada yang dimasukkan ya. Di sosial media juga seperti itu, ada yang dimasukkan berupa username dan password misalnya, atau data-data pribadi misalnya ketika ingin mendaftar. Dan ini nggak hanya di situ ya, artinya di setiap aplikasi, setiap program pasti dia butuh input supaya ada proses pertukaran data, ada prosesnya. Dan itu juga membuat lebih interaktif ya input.
Dan output itu apa? Output itu dia adalah keluaran. Apa yang dikeluarkan bermacam-macam juga, tergantung ya. Nah, jadi tadi input nggak hanya berupa teks ya, mungkin ketika kita ingin memasukkan media gitu kan, juga bisa seperti misalnya foto dan lain-lain. Tapi di sini kita coba, atau file ya, itu semua dikategorikan file ya, nggak hanya media. Artinya file, mau dia foto, mau dia teks, sebenarnya bisa kita olah, nanti kita proses di dalam C. Dan output itu sendiri juga bervariasi. Jika kita ingin mengeluarkan atau punya unit keluaran ya, atau output berupa teks dan yang lain juga bisa. Bahkan tadi ketika kita masukkan input sebuah file teks, itu di output nanti di lanjutan kita bisa membaca isi file tersebut. Misalnya yang dimasukkan adalah data kelas .txt gitu. Berarti data-data kelas yang berbentuk dalam teks, string teks biasa, dan di output itu bisa dikeluarkan. Artinya kita bisa melihat file itu gitu. Jadi nggak hanya berupa teks dan data ya. Tapi di sini kita fokus ke teks atau data, dan tipe-tipe data. Gitu. Nanti kita ada kaitannya dengan tipe-tipe data yang sebelumnya dipelajari. Dan kalau mungkin di buku ya, di buku yang saya bagikan itu nama judulnya SEO atau Simple Input Output. Jadi di situ akan dijelaskan bagaimana input output bekerja. Meskipun nanti di sini ada beberapa tambahan yang nggak disebutkan dalam situs sepertinya. Itu tadi input dan output. Saya lanjut. Ada namanya scanf. Nah, scanf ini merupakan bagian dari Studio ya, standar input output. Sudah kita bahas sebelumnya kalau kita itu dalam bahasa C menggunakan salah satu pustaka atau library yang bernama Studio atau standar input output. Meskipun yang banyak atau meskipun banyak digunakan, meskipun banyak library atau pustaka yang lain, tapi kita di sini fokus menggunakan Studio standar input output, agar kita lebih paham dan menyamakan persepsi antara setiap orang, gitu ya. Meskipun nanti dia kalau ingin mencoba sendiri pakai library yang lain, silahkan, nggak ada larangan sama sekali. Tapi ketika ingin mengumpulkan tugas, ingin persentase, nanti gunakanlah Studio ya, supaya yang lainnya juga sama persepsinya. Scanf atau lebih tepatnya function scanf adalah perintah bahasa C untuk menerima masukan ke dalam program, yakni sebagai sarana input dari pengguna. Dengan menggunakan perintah scanf, kita bisa membuat program lebih interaktif. Jadi scanf ini dia menerima masukan, misalnya kita masukkan data diri, masukkan nama. Nah, nanti si scanf ini akan mengambil atau akan menerima masukan ke dalam program. Nanti mungkin kita olah ke dalam sebuah variabel misalnya. Kemudian dalam variabel nanti akan kita olah. Misalnya kita simpan ke data utama kita, atau mungkin kita langsung proses seperti itu. Jadi tergantung kita nanti. Data ini nantinya bisa disimpan ke dalam variabel dan diolah lebih lanjut untuk kemudian ditampilkan kembali. Karena itu contoh kecilnya ya, bisa disimpan ke dalam variabel, kemudian diolah, baru ditampilkan kembali. Meskipun nanti dalam lanjutannya itu bisa disimpan ke dalam database atau basis data. Jadi itu datanya nggak digunakan ketika nanti dia butuh baru dia gunakan. Tapi untuk contoh sederhana dan awal, ini bisa ditaruh atau diletakkan dan atau disimpan di dalam variabel, kemudian diolah atau ditampilkan ke dalam layar kembali. Seperti contohnya dengan format scanf, kode format, kemudian dan tanda dan nama variabel penampung. Jadi udah kita kita coba juga sebelumnya bahwasanya
ada kode-kode format yang berlaku pada C. Nah, ini juga berpengaruh atau berlaku pada input-output. Ada kode-kode formatnya. Jadi mungkin misalnya ketika dulu kita ingin kode format integer itu dekat %d atau %i ya untuk mencetak C atau untuk menampilkan si integer gitu. Nah, jadi di sini dia juga butuh yang namanya kode format. Dan kemudian ada di sini dan ya, tanda dan. Jadi ketika kita input sebuah nama itu, misalnya kita masukkan, contohkan minta sebuah username, masukkan username gitu kan. Nah, kemudian ini dia nanti ketika kita username yang ingin panggil, artinya kan itu sudah disimpan ya ke dalam variabel. Misalnya variabelnya username atau variabel username namanya. Nah, kemudian variabel username ini kita ingin gunakan, artinya ingin kita cek kan apakah username ini terdapat dalam program kita, artinya apakah username ini diizinkan dalam program kita. Nah, ketika ingin kita menggunakannya atau ketika ingin kita menampilkannya, itu dia menggunakan yang namanya dan. Kemudian nama variabelnya. Misalnya tadi nama variabelnya itu adalah username ya. Maka nanti dan variabel underscore username. Untuk namanya sendiri ini bebas ya, artinya disesuaikan nanti dengan apa nama yang kawan-kawan buat. Seperti itu. Kita lanjut ya, sedikit. Nah, ini ada karakter-karakternya, kode-kode formatnya. Jadi ada %c untuk membaca sebuah karakter, %s untuk membaca sebuah string, ini tadi %i atau %d untuk membaca bilangan integer atau bilangan bulat. Kemudian itu f ya, %f atau %e membaca bilangan pecahan atau real atau bilangan float. Ada %o membaca bilangan oktal, ada %x untuk membaca bilangan deksimal, dan %u untuk membaca sebuah bilangan tak bertanda. Nah, mungkin kita lihat nanti bagaimana ini prosesnya. Yang paling penting di sini coba dilihat di %c sampai nanti dia %e. Nah, itu kadang yang paling sering digunakan. Jadi membaca sebuah string sampai nanti membaca bilangan-bilangan. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari program sederhana. Ada sini yang bisa mencobanya. Jadi ada lagi-lagi ingat kita menggunakan stdio yang mana itu nanti kita menggunakan printf dan scanf. Artinya printf dan scanf ini bisa digunakan ketika kita menggunakan stdio.h atau standar input output. Nah, di sini kita tentukan dulu sebuah variabel c ya. Meskipun nanti terserah sama bilangannya, atau di sini c nanti berarti sebagai nomor. C dianggap sebagai nomor atau bilangan, kemudian kita cetak printf, enter a number, artinya masukkan sebuah nomor. Nah, kemudian ada scanf, ada kemudian printf, number, %d, c. Ini ada yang bisa coba. Jadi kira-kira ini hasilnya gimana? Tidak ketebak ya hasilnya itu bagaimana? Ada yang bisa atau ingin mencoba dari proses ini, kode ini? Gimana ada? Jadi di sini contoh
untuk menampilkan nomor ya. Misalnya, kita buat contoh lah ya. Kita save dulu namanya misalnya ini pembahasan apa io.c. Nah, biasa kita buat juga include video studio kemudian main ada apa tadi kita tentukan misalnya di sini ada variabel c atau nggak usah kecil ya, kita buat integer bilangan namanya biar lebih nampak nanti. Lalu kita print di sini masukkan ini ya ini, kemudian scanf. Nah di sini harus, karena ini dia integer, harus samakan dengan tipe datanya. Itu %d yaitu apa? Bilangan. Kalau tadi dia di sini C ya, maka di sini bilangan. Dan ingat harus ditambah kata dan, karena dia ingin membaca dari si inputnya gitu. Lalu kita keluarkan bilangan yang dimasukkan adalah, nah ini juga kita pakai %d seperti ini. Ini kan contohnya ini sederhana ya, artinya kita dan kita masukkan ke bilangan, karena ingat ya di sini bilangan itu masih belum ada namanya, artinya belum ada nilainya. Kalau kita buat sini bilangan sama dengan 5, berarti kan nilainya 5. Tapi di sini bilangannya belum ada apanya, belum ada nilainya. Jadi nanti di scanf ini kita berikan nilai yang dia nanti akan menyimpankan nilainya itu ke dalam variabel bilangan ini. Kemudian kita return 0. Kita jalankan. Oh, ini kurang titik koma. Maaf. Dan salah lagi ya. Ini printf. Banyak tipe. Nah, ini langsung ada keluar dia masukkan bilangan. Misalnya kita masukkan bilangan 55 kan. Nah, baru dia akan menampilkan di sini bilangan yang dimasukkan adalah 55. Jadi seperti itu. Itu untuk contoh sederhana ya. Dia nanti mungkin bisa kita kembangkan ke dalam kebutuhan kita. Misalnya kita butuh bilangan untuk menentukan untuk menentukan golongan atau semester gitu kan. Jadi mungkin kalau dia pendaftaran beasiswa gitu kan, di semester 5 ke atas baru bisa. Jadi kan mungkin di situ akan dimasukkan bilangannya, baru nanti kita olah itu. Jika dia nanti 5 gitu kan, semester 5 ke atas, maka dia bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Dan jika kurang dari 5, berarti dia nggak bisa mendapatkan beasiswa. Nah, itu contoh sederhana. Di situ tadi kita cuma menampilkan aja, artinya yang dimasukkan, kemudian kita keluarkan. Tapi nanti di dalam kasusnya itu nggak sesimpel atau nggak semudah itu gitu. Tergantung dari apa. Atau mungkin kita ingin memasukkan keterangan lulus atau nggak lulus ya, atau mendapatkan IP kan gitu. Yang dimasukkan kan pasti nilai-nilainya. Nah, kalau dia memenuhi sesuatu, maka dia akan terpenuhi misalnya, akan lulus gitu. Tapi kalau dia nggak terpenuhi, nggak lulus. Jadi itu ya contoh dari scanf. Jadi sini juga ada contoh yang lain.
ada dengan printf ya, sama aja sih ini tadi ya perkembangan dari ini. Ini fungsi printf yaitu menulis output ke stdio.out, output standar dan menghasilkan output sesuai dengan format yang disediakan. Nah, jadi di sini ada yang penting saya ingin beritahukan, bahwasanya di sini ada ya si string, kita batasi 100. Stringnya berarti nanti dia hanya membaca 100 karakter. Kemudian ini ada i, yaitu i adalah bilangan bulat, tipe datanya bilangan bulat, dan str ini maksudnya string, dia adalah karakter yang besarnya itu adalah 100. Nah, ketika kita ingin di sini harus diperhatikan, di sini printf masih mencetak teks biasa. Kemudian di sini ada scanf yang tadi untuk menerima input, ya apa yang kita terima yaitu ada dua, yaitu string dan integer D ya. Di string itu yang menggunakan %s dan integer itu menggunakan %d. Nah, di sini unik atau harus perlu diperhatikan, ketika kita ingin mengambil atau menyimpan sebuah nilai dari string, itu dia nggak menggunakan dan, tanda dan. Berbeda ketika kita ingin mengambil sebuah nilai bilangan. Nah, berbeda. Kenapa berbeda? Karena dalam teorinya gitu kan, di Basasi, di STR itu dia nggak mengambil memori baru. Artinya dia menjadikan si STR ini itu menjadi array gitu katanya. Jadi digunakan array, berarti nanti dia tidak menggunakan dan. Intinya dia berbeda dengan bilangan ya, bilangan bulat di sini contohnya, yaitu integer, di mana dia nanti menggunakan dan. Kalau dia teks, di sini contohnya str, itu dia tidak menggunakan tanda dan. Jadi dia langsung dibuat aja nama variabelnya. Seperti itu. Jadi di sini ketika untuk mencetaknya atau ngeprint tetap sama, yaitu integer apa ya, variabelnya. Ya. Mungkin itu ada yang mau nyoba ini mungkin, atau selagi dicoba kita teruskan beberapa lagi. Nah, ini ada namanya gets. Jadi selain dari scanf ada juga gets. Nah, gets ini itu adalah fungsi yang sempurna dalam penginputan string. Jadi nggak hanya menggunakan scanf, gets ini juga bisa digunakan untuk mengambil nilai dari string. Fungsi ini seperti menambal kekurangan dari scanf ketika menginput string. Jadi dia ada kekurangannya itu di scanf ya. Dan si gets ini itu adalah kelebihan atau dia menambal kekurangan dari scanf. Ketika menginput string, tentu saja fungsi ini hanya bisa menginput string. Artinya meskipun dia tadi menutup atau menambah kekurangan dari scanf, gets ini juga punya kekurangan, yaitu hanya bisa menginput string atau hanya bisa mengambil nilai dari string. Berbeda dengan si scanf tadi. Fungsi gets digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter dan tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik. Nah, ini tadi ya, apa sih tadi yang ditambal gitu kan. Dia tidak bisa, perbedaan antara get sama scanf gitu kan. Dia tidak bisa memasukkan data numerik. Nah, harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Artinya dia diakhiri oleh tombol enter untuk mengakhiri dari penempatan atau pengambilan nilai string tersebut. Jadi mungkin kita buat ya gets misalnya alamat Jalan Setiabudi nomor 30. Nah, itu di akhirnya harus kita tambahkan enter untuk memberitahukan bahwasanya kita sudah selesai untuk menginputkan string. Berbeda tadi dengan
si apa si scanf nggak harus ya. Dan ini yang kelebihannya bisa menambahkan spasi dalam string inputan juga. Berbeda dengan tadi scanf yang mungkin nggak bisa menerima spasi, si gets ini dia bisa menerima spasi dalam inputan. Kemudian kursor secara otomatis akan pindah baris, akan otomatis, dan kemudian tidak memerlukan penentu format. Karena dia tadi sifatnya hanya menerima string juga, maka dia juga nggak butuh format. Karena mungkin sebenarnya get itu kepanjangan dari get string gitu ya. Ada S-nya, yaitu get string. Berarti dia tidak perlu memerlukan format. Memang karena dia juga dikhususkan atau dibuat khusus untuk mengambil nilai dari string. Nah, di get ini kita butuh yang namanya atau kita gunakan ponio.h. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menambah atau untuk memberikan fungsi input atau output pada program kita, nggak hanya atau lebih dari satu cara. Artinya kita nggak hanya menggunakan pustaka atau library studio.h. Nih, nggak hanya ini, ada juga yang lain ini seperti ponio.h. Meskipun beberapa kawan kayaknya udah ada yang coba itu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa berurutan ya. Dan paham gitu, artinya walaupun dia buat itu kalau nggak paham ya sama aja gitu kan. Nah, kita di sini ya kita tentukan nama sepanjang 20, jadi 20 karakter maksimal yang diambil. Kemudian kita printf, masukkan nama Anda. Ini sama ya. Ini seperti masukkan bilangan ini, tapi menggunakan string atau menggunakan gets. Nah, si gets ini langsung ya, kita tadi buat nama gitu aja. Kita ambil nama, yang mana nama ini berarti sekarang udah terisi oleh gets ini ya. Udah terisi. Kita masukkan di sini misalnya ABC berarti. Berarti di sini nanti namanya ini udah menjadi nama sama dengan ABC, udah ada isinya gitu ya. Nah, kemudian si nama ini kita ingin gunakan ke dalam sub program lain. Misalnya mungkin kalau di sosmed kita gunakan di profil ya, ada nama kita. Tapi di sini contoh sederhana kita tampilkan aja langsung namanya seketika itu juga. Jadi langsung dikeluarkan, hello, nama Anda adalah nama. Yang mana nama ini tadi udah diisi ABC, maka di sini nanti akan terisi, hello, nama Anda adalah ABC. Jadi seperti itu input output, nggak susah dan nggak rumit ya, bisa lah. Nah, ini bisa dikerjakan di rumah gitu ya, atau sebagai latihan bisa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum lanjut? Sebelum lanjut pembahasan ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Karena kawannya yang lain udah diajak. Ya, kalau nggak ada, saya lanjut. Ada namanya getchar. Ini agak sedikit berbeda dengan gets tadi atau scanf tadi. Getchar merupakan singkatan dari get karakter. Jadi dari namanya sudah jelas kan, get karakter. Berarti dia hanya difungsikan atau mengambil karakter. Fungsinya sama dengan fungsi gc, namun jika kita menggunakan fungsi ini, user harus mengakhiri inputan dengan tombol enter. Sama seperti tadi gets ya, harus diakhiri dengan tombol enter. Fungsi getchar
digunakan untuk membaca data karakter, biasanya satu karakter. Jadi getchar ini digunakan untuk satu karakter. Berbeda dengan getch tadi yang bisa mengambil spasi gitu kan. Si getchar ini mengambil ternyata satu karakter aja. Harus diakhiri dengan penekanan tombol enter dan karakter yang dimasukkan terlihat pada layar. Jadi mungkin tadi kalau dia catch atau yang lain dia nggak nampak ya di layar ketika kita masukkan, tapi di getchar atau mungkin nanti di tempat lain ya, yaitu ada get lain yang dia nggak nampak kita input, tetapi getchar ini dia terlihat pada layar kita ketika kita ngetik. Perlu pergantian baris secara otomatis di getchar. Jadi intinya si getchar ini hanya mengambil satu karakter, beda dengan yang lain tadi. Nah, ini dia ada getch. Fungsi ini memiliki fungsi yang sama dengan fungsi getchar. Sini dia hampir sama dengan fungsi getchar, yaitu sama-sama digunakan untuk memasukkan sebuah karakter dan tanpa diakhiri dengan enter. Jadi berbeda dengan getchar tadi ya, yang harus dengan enter, si getch ini tanpa diakhiri dengan enter. Namun getch ini ya, dia juga tadi ya yang saya katakan berbeda dengan getchar. Di getch ini dia tidak akan menampilkan karakter yang telah diketik, dan ini sangat berguna ya. Artinya ketika kita ingin mencari sebuah fitur yang ingin memberikan inputan atau meminta inputan kepada user, tetapi dia tidak nampak. Apa itu contohnya? Ada yang tahu? Apa contohnya? Yang ketika kita ingin membuat program, si user itu kita ingin dia memasukkan sesuatu, tetapi nggak boleh nampak. Artinya si user sendiri pun nggak boleh nampak, si user lain juga nggak boleh nampak. Apa contohnya? Ya, contohnya kayak password ya. Di password itu kan kalau di kalau di pemrograman web, nanti kalau jumpa pemrograman web, dia kan nanti si password diubah menjadi bintang ya, atau menjadi bulat-bulat. Cuman ketika kita memasukkan program gitu kan, dia jadi bulat-bulat atau dia jadi bintang. Nah, tetapi kalau di Gauge ini, di sini dia jadi nggak nampak. Kalau mungkin kawan-kawan pernah menggunakan sistem operasi Linux atau Ubuntu, turunan dari Linux, itu ketika dia ingin, mungkin saya contohkan ya, ketika dia ingin meminta sebuah password, dia nggak nampak gitu. Saya contohkan di sini kalau bisa. Nah, ini nampak ya. Ini nampak. Misalnya saya masukkan gini. Nah, kan dia minta tuh password for Adam. Nah, ini ketika saya ketik gini nggak nampak dia. Nah, saya ketik apapun tetap nggak nampak. Saya hapus semuanya, dan ketika hapus pun nggak nampak. Ketika saya buat karakter satu-satu pun nggak nampak. Nah, ketika saya enter, nah ini dia ada ya, jadi pembenaran. Mungkin bisa dilihat kalau misalnya berbeda ya. Oh, nggak bisa lagi. Artinya nanti kalau dia salah, nggak seperti itu ya. Mungkin saya hapus dulu. Saya hapus dulu mungkin. Supaya tahu perbedaan yang mana salah gitu. Nah, di sini sudah masukkan password kan. Di sini nggak nampak, tapi dia kalau misalnya salah, ya dibilang salah gitu, nah, sorry, try again katanya. Berarti passwordnya salah. Kalau benar, ya seperti tadi, programnya jalan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan besar si apa ini menggunakan Blitz gitu ya. Karena memang sistem operasi biasa dibangun dengan C atau C++. Jadi karakter tersebut tidak akan muncul, namun masuk ke dalam program dan tersimpan secara otomatis. Tadi kita contohkan ya. Kemudian nih contohnya dalam permintaan sandi ke dalam sebuah aplikasi. Jadi ini sudah dicontohkan ternyata
Jadi seperti itu memasukkan sandi ke dalam sebuah aplikasi. Meskipun nanti kita bisa ubah juga ya, artinya kita bisa buat sebuah program lagi. Jadi ini kan dia otomatis nggak nampak. Mungkin kita bisa ganti nanti menggunakan gauge, gitu, gauge chart atau gauge tadi. Kita ganti menjadi bulat atau menjadi bintang itu juga bisa. Atau mungkin kita ganti angka jadi 8. Jadi setiap karakter yang dimasukkan jadi angka 8, angka 8, angka 8. Tapi pada aslinya dia menyimpan nilai yang dimasukkan seperti itu. Itu juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan dari smartphone kita. Fungsi gauge digunakan untuk membaca data karakter, artinya dia string juga. Karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Tidak memberikan efek pergantian baris secara otomatis. Jika menggunakan fungsi gauge, karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar. Ini layar ya, pada layar. Sehingga sering digunakan untuk meminta inputan berupa password. Jadi gauge ini juga sering diterapkan tadi ya, ketika memasukkan password atau kata sandi. Ya mungkin sampai sini ya materi kita pada hari ini. Tadi juga udah dicoba sebuah inputan sederhana. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencoba ini semua seperti gauge, gauge, itu silahkan ya. Karena kalau kita coba semua nanti biasanya memakan waktu. Tapi kalau mau coba sekarang silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Apakah ada? Apakah udah mengerjakan semua tugas mandirinya? Dari kasih semua? Atau belum? Ini juga pertemuan ke-6 ya. Artinya nanti juga ada tugas mandiri. Mungkin tugas mandirinya berkembang. Artinya mungkin dari dari tugas-tugas mandirinya juga berkaitan, tetapi berkembang dengan materi ini ya. Materi ini yaitu tentang input output, dan materi lalu itu tentang operator. Jadi tentang operator dan tentang input output. Ada yang ingin ditanyakan? Pada atau ingin diskusikan? Nanti udah jelas masalah kelompok tadi. Udah jelas semua. Ya kalau nggak ada, mungkin sampai sini. Oke, mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah yang lain, salah penyampaian atau tingkah laku atau ucapan. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir pada sore yang mendung pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum. Saya Alif ya.